Dan pemirsa, bagaimana evaluasi terkait dengan kejadian ledakan dalam pemusnahan amunisi TNI Angkatan Darat? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau Kabais TNI, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat siang, Pak Soleman. Selamat siang, Metro. Iya, Pak, setelah melihat kejadian apa yang terjadi pada hari Senin kemarin, Bapak sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, pandangan Bapak seperti apa? Apakah ini sudah sesuai dengan SOP, Pak? Jadi begini, SOP itu sudah pasti ada. Yang jadi masalahnya, apakah SOP-nya itu dijalankan atau tidak? Nah, ini yang harus nanti diperiksa oleh tim, supaya jangan terulang kembali. Begitu. Kalau kita lihat Pak Soleman, dalam lokasi juga ada beberapa warga sipil yang ikut dalam kegiatan pemusnahan. Ini apakah melanggar prosedur, Pak Soleman? Nah, jadi memang umumnya warga sipil itu tidak boleh ada di sekitar situ. Tapi saya tidak tahu kenapa kok mereka ada di situ. Nah, makanya kita perlu melihat SOP-nya. Kalau SOP baku, semua harus militer, semua harus yang punya kompetensi. Tetapi dengan adanya sipil ini, apa mereka ada apa tugasnya di sana? Apakah mereka ada tugas, ada apa, membantu apa? Nah, ini yang perlu nanti kita periksa, kita tanya, mengapain mereka di sana, begitu. Pak Soleman, tapi kalau kita ingat, ini beberapa hari terakhir ada video amatir yang viral di media sosial, yang mana saat itu warga sebelum ada ledakan dan menewaskan 13 korban, mereka ngepak-ngepak, Pak, di tanah gitu. Ini mereka adalah warga sipil. Menurut Bapak, ini sudah sesuai prosedurkah? Memang seperti itu, Kak? Atau seperti apa, Pak? Itu saya tidak tahu itu apa yang mereka, kalau memang itu amunisi saya kira itu bukan begitu tata caranya ya. Nah, makanya ini perlu dilihat apakah itu untuk mereka atau yang di mana, saya tidak tahu. Tapi ini perlu dipertanyakan nanti, makanya saya bilang ini perlu diklarifikasi. Ini siapa? Ini mengapa mereka ada di sini? Prosedurnya pada umumnya, prosedurnya tidak boleh ada orang sipil di sana. Mengapa ada? Ya inilah yang harus ditanya nanti. Ini apa orang di dalamnya? Nah itu. Jadi begitu. Artinya dalam proses pemusnahan amunisi yang sudah tidak layak pakai, ini betul-betul harus militer atau tenaga profesional, begitu Pak Soleman? Iya, betul. Betul sekali. Apalagi ini kan barang bekas ya yang tidak stabil, jadi sangat-sangat berbahaya dia ini karena tidak stabil, kan itu. Oke, baik. Gitu. Pak, dengan melihat apa yang terjadi pada baik, Pak, dengan melihat apa yang terjadi pada hari Senin kemarin, Bapak sebagai mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, menurut Bapak yang perlu didesak kali ini apa, Pak? Investigasinya ke arah yang mana? SOP-nya kah? Atau seperti apa, Pak? Yang pertama ya, untuk mencari benar salah kan kita harus lihat dulu SOP-nya. Setelah SOP-nya dilihat, baru kita lihat faktanya seperti apa. Dari situ nanti kita akan menemukan deviasi. Nah, deviasi inilah kesalahan. Nah, itu. Dari sebelum kita melihat SOP-nya, kita tidak bisa menyalahkan, oh ini salah, ini salah, ini salah. Itu udah bisa. Kita cek dulu apa, karena ini kan bukan baru sekali ini mereka melakukan ini. Sudah bertahun-tahun gitu. Nah, mungkin ada dulu ada kesalahan tidak dibenarkan, ya kesalahan diteruskan jadi kebenaran. Maka karena ini yang meninggal banyak, perlu diteliti begitu. Seharusnya yang bertugas untuk mengawasi dalam proses pemusnahan amunisi ini dari pihak mana, Pak Soleman? Ya Angkatan Darat lah. Ya paling tidak itu sudah benar, itu ada kepala gudang, langsung diawasi oleh kepala gudang. Yang ikut korban itu kan kepala gudang itu.
Nah, kalau kemudian kepala gudangnya ikut menjadi korban, artinya nanti proses investigasinya akan serumit apa, Pak Soleman? Oh, di atas. Pasti investigasinya di atas kepala gudang, itu sudah pasti. Itu satuan atas yang akan memeriksa. Dari Irjen, Inspektorat pasti akan memeriksa. Dari PAM, pengamanan pasti akan meriksa. Oh, itu banyak, itu nanti akan periksa sesuai tugasnya. Oke. Gitu. Baik, Pak Soleman, tadi kami juga sempat membacakan salah satu berita. Di salah satu rumah warga sipil, ini banyak kotak-kotak yang diduga ini adalah amunisi kadaluarsa. Memang bisa seperti itu, Pak, untuk disimpan begitu saja? Atau memang sebetulnya ada tempat yang khusus menyimpan, namun karena ini tidak sesuai dengan SOP terlihatnya, maka ada di rumah warga sipil? Makanya itu ada isinya atau hanya kotaknya? Nah, kalau kotaknya biasanya ya bekas kotak itulah yang diburu oleh masyarakat. Bahkan kita belum lihat apa ada isinya enggak itu kotak-kotak itu atau hanya kotak begitu aja. Kalau itu bukan standar seperti itu. Atau kita tanya dulu, ini kan barang ini dibawa entah dari gudang munisi mana, sebelum sampai di tempatnya ditransitkan dulu atau bagaimana. Nah, ini kita harus periksa di RO, rencana operasinya kan ada. Itu periksa dulu, RO-nya bagaimana. Apakah peluru-peluru bekas ini dari tempatnya langsung menuju lubang atau ditransitkan di satu tempat? Nah, itu bagaimana? Ya, itu yang perlu kita lihat. Baik. Pak Soleman, kita memang masih menunggu investigasi ya, mungkin mencari tahu juga apa yang menyebabkan terjadinya ledakan ini. Tapi kalau kita melihat salah satu persoalan klasik adalah soal anggaran. Bagaimana Kasat pada tahun 2023 sempat mengatakan kekuatan TNI ini belum ideal karena masalah anggaran. Anda melihat ada kemungkinan ke arah sana juga, Pak Soleman? Ya bisa saja ada anggaran pemusnahan, kan itu ada. Itu untuk musnahkan itu kan butuh anggaran. Nah, anggarannya kalau tidak cukup ya mulailah direkayasa supaya bagaimana supaya tidak terlalu banyak makan anggaran kan. Memang itu anggaran akan menjadi salah satu penyebab, betul. Oke, anggaran pemusnahan itu sebetulnya sudah ada. Dan kalau kita melihat beberapa berita, Pak, ini dari kemarin pengakuan dari keluarga korban, warga sipil yang ikut saat itu, mereka juga sudah beberapa kali dan bahkan mereka keluarganya mengakui mereka mendapatkan upah, Pak, dalam pemusnahan amunisi kadaluarsa tersebut. Pak, tapi sebetulnya untuk menangani pemusnahan amunisi kadaluarsa itu diperlukan tenaga profesional, tidak bisa dari warga sipil kan, Pak? Seharusnya begitu. Seharusnya jadi begitu. Tapi kan itu tadi kita tidak tahu anggaran yang disiapkan itu berapa. Kalau anggaran yang disiapkan untuk itu, ya ini anggaran bisa terlaksana dengan apa? Mengerjakan orang sipil yang tidak profesional. Maka kita lihat dulu anggarannya itu cukup enggak. Kalau tidak dilakukan pemusnahan itu juga nanti akan bikin masalah kan? Baik. Nah, karena sudah tiba saatnya harus dimusnahkan, anggaran ada berapa? Ya sepertinya ya sudah dengan anggaran segitu ini bisa terlaksana dengan risiko mengerjakan orang-orang yang tidak punya kompetensi. Kan itu. Persoalan kompetensi ya. Tidak ada pilihan. Baik. Begitu. Pak Soleman, kita akan lanjutkan perbincangan masih terkait dengan topik yang sama, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Ya, pemirsa, Anda kembali di Newsline dan tadi kita putarkan bagaimana keterangan dari salah satu keluarga korban warga sipil dalam ledakan pemusnahan amunisi. Kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Soleman Ponto. Pak Soleman, dalam proses investigasi atau sampai nanti mungkin kalau ada kemungkinan pidana seperti itu kan ini akan dibawa mungkin secara militer. Nah, apa yang menjadi catatan bagi Anda soal keterbukaan dalam proses investigasi? Karena ini ada 9 warga sipil yang menjadi korban.
Ya, saya kira kan nanti kalaupun ditemukan kesalahan itu pasti akan ada tuntutan di pengadilan kan, dan pengadilan militer itu selalu terbuka, bisa apalagi seperti ini. Jadi memang nanti harus dilihat itu apa yang mengakibatkan. Apakah karena uangnya kurang sehingga yang penting ini terbakar, apa bisa dimusnahkan, namun pekerjanya yang dibayar murah, mungkin. Kalau pekerjaannya sesuai, anggarannya mungkin tidak cukup. Tapi kalau anggaran tidak cukup, pelaksanaannya itu nanti tidak terlaksana semua, juga membahayakan. Ini buah si malakama memang. Jadi makanya perlu semuanya ini dari DPR, dari pemerintah, mari kita lihat. Karena yang akan korban ya manusia-manusia di bawah ini. Prajurit-prajurit yang di bawah yang akan korban. Karena kalau amunisi kadaluarsa itu tidak bisa ditahan, tidak bisa ditunda. Misalkan ya, dia punya uang cuma 10.000 untuk menghabiskan amunisi 1.000. Lalu orangnya dari mana? Ya orangnya bayar murah aja, yang penting 1.000. Kalau dikurangin, ya kalau dikurang tidak 1.000, lalu sisanya bagaimana kalau dia meledak tiba-tiba? Nah, itu ada kalanya romantika di lapangan seperti begitu. Jadi kalau sekarang kita tidak bisa salahkan, kita lihat dulu bagaimana romantika di lapangan, gitu Mbak. Pak Soleman, agar kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi, ini menelan warga sipil dan juga ini dari prajurit TNI juga ikut menjadi korban. Apa yang saat ini urgensinya yang harus dilakukan? Ya pertama kita lihat aja anggarannya untuk pemusnahan itu ada berapa, cukup enggak untuk memusnahkan itu? Karena begini, kalau barang baru itu kita bisa menunda-nunda untuk membelinya. Tapi kalau barang bekas seperti ini tidak bisa ditunda, nanti aja. Wah, meledak sendiri. Nah, mari kita lihat pertama ini anggaran untuk pemusnahan ini disiapkan berapa. Itu dulu aja. Sebagaimana kita menyiapkan anggaran untuk pembelian. Tapi ingat, pembelian bisa kita tunda kalau anggarannya kurang. Tetapi pemusnahan tidak bisa. Kalau sudah jatuh tempo, tidak ada alasan harus segera. Kalau tidak, kita yang digigit sama dia. Kita lihat kasus dari bagaimana di Cilandak. Betapa mengerikan kalau itu terjadi, gitu. Baik, terima kasih Pak Soleman untuk sejumlah catatan Anda terkait dengan peristiwa ini. Dan sudah bergabung bersama kami Laksamana Muda Purnawirawan Soleman Ponto, mantan Kabais TNI. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.